Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pembelajaran matematika. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data tunggal. Yang pertama, apa itu ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data merupakan ukuran untuk memberikan gambaran wakil data dari sampel yang diambil, yang selanjutnya akan mewakili populasi. Ukuran pemusatan data terbagi menjadi 3, yaitu 1. Min, 2. Median, 3. Modus. Nah, kita akan membahas satu persatu tentang ukuran pemusatan data ini. Yang pertama, ada min atau rata-rata. Min adalah jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data. Misalkan, kita memiliki data berukuran N dengan nilai X1, X2, dan seterusnya sampai Xn. Maka rata-ratanya, nah ini adalah notasi dari rata-rata yang dibaca dengan X bar. X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah dengan Xn dibagi dengan N. Tetapi, jika datanya dalam bentuk tabel distribusi data tunggal berbobot, maka rata-ratanya atau X barnya sama dengan sigma Xi dikali Fi dibagi dengan sigma Fi. Dengan keterangan X bar sama dengan rata-rata, N banyak data, dan Fi adalah frekuensi. Nah, itu adalah definisi dan rumus untuk min atau rata-rata data tunggal. Nah, kita perhatikan contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama di sini, diketahui data 3, 2, 5, 3, 3, 6, 7. Rata-rata nilai dari data tersebut adalah. Nah, untuk langkah pertama, kita tuliskan kembali rumusnya. Kemudian, kita substitusikan data yang tertera pada soal ke dalam rumus. Yang pertama di sini untuk X1-nya adalah 3, kemudian X2-nya 2, X3-nya 5, X4 3, X5 3, X6 6, dan X7 7. Nah, dibagi dengan N. N tadi adalah banyaknya data. Berarti di sini datanya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, datanya ada 7. Sekarang kita jumlahkan seluruh datanya, yaitu 3 tambah 2, 5, ditambah 5, 10, ditambah 3, 13, ditambah 3, 16, ditambah 6, 22, ditambah 7, 29. Maka X barnya atau rata-ratanya sama dengan 29 dibagi 7. Berapa? Yaitu 4,413. Nah, ini untuk rata-rata contoh soal 1. Bisa dipahami ya sampai sini? Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Di sini untuk contoh kedua, nilai ulangan matematika dari 20 siswa adalah sebagai berikut. Ini datanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi tunggal berbobot. Nah, di sini nilai ulangannya ada 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, untuk yang nilai 5, ada 2 orang nih yang memperoleh nilai 5. 6 ada 4 orang, 7 8 orang, 8 5 orang, dan 9 1 orang. Jika siswa yang nilainya lebih dari rata-rata dinyatakan lulus, maka berapakah banyak siswa yang lulus? Nah, sebelum menyatakan atau menentukan berapa banyak siswa yang lulus, langkah pertama kita harus menghitung dulu rata-rata nilai ulangannya. Karena ini datanya dalam bentuk tabel distribusi tunggal berbobot, maka rumus yang kita gunakan adalah setiap masing-masing data kita kalikan dulu dengan masing-masing frekuensinya. Kemudian nanti dijumlahkan baru dibagi dengan jumlah frekuensi. Maka yang pertama ada X1 dikali F1-nya, ada 5 dikali 2. Berikutnya ada 6 dikali 4, kemudian 7 dikali 8, 8 dikali 5 ditambah 9 dikali 1. Dibagi sigma Fi. Sigma Fi adalah jumlah seluruh frekuensi. Berarti kita jumlahkan frekuensinya. Berarti 2 tambah 4 tambah 8 tambah 5 ditambah 1.
Nah, sekarang kita operasikan nih untuk datanya dulu. Karena di sini ada operasi kali dan tambah, ingat kabataku, kali bagi tambah kurang. Kita utamakan dulu operasi perkalian baru penjumlahan. Maka yang pertama, 5 dikali 2, 10, ditambah 6 dikali 4, 24, ditambah 7 dikali 8, 56, ditambah 8 dikali 5, 40, ditambah 9 dikali 1, 9. Dibagi banyaknya seluruh data atau frekuensi, 2 ditambah 4, 6 ditambah 8, 14 ditambah 5, 19 ditambah 1, 20. Kita jumlahkan datanya ada berapa? 10 ditambah 24, 34 ditambah 56 ditambah 40 ditambah 9. Maka jumlahnya adalah 139. Dibagi jumlah seluruh frekuensinya 20, maka 139 dibagi 20 sama dengan 6,95. Maka X-barnya atau rata-rata nilai ulangannya adalah 6,95. Nah, kita lihat di sini, siswa yang lulus adalah yang nilainya lebih dari rata-rata, yaitu 6,95. Maka yang nilainya lebih dari 6,95 ada berapa? Ada yang nilainya 7, 8, dan 9. Sekarang kita hitung. Yang memperoleh nilai 7 tadi ada berapa siswa? Ada 8, berarti 8 ditambah. Yang memperoleh nilai 8 ada 5 orang. Kemudian ditambah yang memperoleh nilai 9 1 orang. Maka 8 ditambah 5 ditambah 1 sama dengan 14 siswa yang dinyatakan lulus karena nilainya lebih dari rata-rata. Nah, itu untuk rata-rata data tunggal, baik yang dalam bentuk tabel distribusi tunggal berbobot maupun yang tidak ya, seperti itu. Bisa dipahami ya, Nak ya, sampai sini? Nah, selanjutnya untuk min ini ada yang disebut dengan rata-rata gabungan atau min gabungan ya. Di sini jika kelompok pertama terdiri dari N1 data dengan rata-rata X bar 1, kelompok kedua terdiri dari N2 data dengan rata-rata X bar 2, dan seterusnya sampai NN data dengan rata-rata X bar N, maka rataan hitungnya adalah, nah di sini X bar gabungan dikali N gabungan sama dengan X bar 1 dikali N1 ditambah X bar 2 dikali N2 ditambah X bar 3 dikali N3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah X bar N dikali dengan NN. Ini untuk rata-rata gabungan. Contoh soalnya bisa kalian lihat di sini ada di contoh 3. Rata-rata nilai 8 orang siswa laki-laki adalah 60 dan rata-rata nilai 12 orang siswa perempuan adalah 70. Maka tentukanlah rataan total mereka. Nah, di sini untuk menyelesaikan soalnya diketahui kan N1-nya 8. Ini banyak siswa laki-laki. Rata-ratanya X bar 1-nya yaitu 60. Kemudian N keduanya banyak siswa perempuannya ada 12 orang. Rata-ratanya 70. Maka untuk mencari rataan total, kita gunakan rumus X bar gabungan dikali N gabungan sama dengan X bar 1 dikali N1 ditambah X bar 2 dikali N2. Karena yang ditanyakan adalah rataan total, maka yang N gabungannya kita pindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi pembagi. Di mana N gabungan ini yaitu dari N1 ditambah dengan N2, banyak siswa laki-laki ditambah dengan banyaknya siswa perempuan. Nah, sekarang kita substitusikan datanya ke rumus. X1-nya berapa? 60. N1-nya 8 ditambah X bar 2-nya 70 dikali N2-nya 12 dibagi N1-nya 8 dan N2-nya 12. Maka X bar gabungan sama dengan 60 dikali 8, 480. Ditambah 70 dikali 12, 840. Dibagi 8 dikali 12, 20. Kita jumlahkan nih datanya. 480 ditambah 840 berapa? 1320 dibagi 20. Hasilnya adalah 60. Nah, maka rataan totalnya adalah 66. Nah, seperti itu untuk mencari rata-rata gabungan. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya apa setelah min? Setelah min, kita masuk ke
median. Apa itu median? Median adalah nilai tengah dari sekelompok data yang telah diurutkan menurut besarnya. Misalkan X1, X2, titik-titik atau dan seterusnya sampai Xn adalah data yang sudah diurutkan dengan banyaknya ukuran adalah N. Untuk menentukan mediannya adalah sebagai berikut. 1. Jika N ganjil, maka mediannya sama dengan Xn ditambah 1 dibagi 2. Dengan Xn ditambah 1 dibagi 2 adalah data ke N ditambah 1 dibagi 2. Yang kedua, jika N-nya genap, maka mediannya sama dengan 1/2 dikali dalam kurung Xn dibagi 2 ditambah Xn dibagi 2 ditambah 1. Ini kalau sesuai rumus ya, seperti ini definisi dari median. Jadi langkah pertama, kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian lihat banyak datanya apakah ganjil atau genap. Agar lebih paham, sekarang kalian perhatikan contoh berikut ini. Untuk contoh pertama, tentukan median dari data 11, 10, 12, 9, 8, 12, 9, 8, 12, 9, 9, dan 14. Nah, jika dilihat dari datanya ini masih acak, belum terurut, maka langkah pertama untuk menentukan median, kita urutkan dulu datanya. Dari yang terkecil sampai yang terbesar, sehingga diperoleh 8, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 14. Kemudian kita lihat banyak datanya ada berapa nih? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. N-nya ada 9, maka N-nya adalah ganjil. Nah, kalau ganjil, bisa kita gunakan cara langsung dengan melihat seperti ini. Kita bagi dua data menjadi yang bagian yang sama banyak. Ini kan ada 9, misalkan ini 8 sampai data ke-1 sampai ke-4, kemudian data ke-6 sampai ke-9. Maka di sini kita lihat data atau nilai yang letaknya paling tengah berapa? Di sini ada 10, maka ini mediannya. Kalau ini datanya ganjil, kita tinggal melihat data yang terletaknya paling tengah. Di sini ada 10, maka ini mediannya. Kalau kita mau membuktikan dengan menggunakan rumus, boleh. Maka di sini median sama dengan Xn ditambah 1 dibagi 2, sama dengan N-nya kita ganti dengan 9, maka 9 ditambah 1, 10, 10 dibagi 2, 5, maka X5. X5 artinya data urutan kelima. Jadi setelah data diurutkan ya, kita hitung data urutan kelima. 1, 2, 3, 4, 5, yaitu 10. Sama kan hasilnya? Tapi silakan kalian gunakan cara yang menurut kalian mudah dan lebih kalian pahami. Mau menggunakan rumus boleh, kalau mau menggunakan secara langsung, dengan membagi data dulu menjadi dua bagian yang sama banyak, kemudian lihat data yang letaknya paling tengah. Itu untuk data ganjil. Bisa dipahami ya, Nak ya? Nah, kita lanjut ke contoh soal kedua untuk median. Di sini tentukan median dari data 8, 5, 10, 6, 6, dan 8. Nah, ini sama datanya belum terurut, maka langkah pertama kita harus urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar, sehingga diperoleh datanya ini 5, 6, 6, 8, 8, 10. Nah, kita hitung, N-nya ada berapa? Ternyata banyak datanya ada 6. Maka termasuk genap ya, datanya banyak datanya. Nah, kalau cara langsung sama tadi langkah pertama kita bagi dua data menjadi dua bagian yang sama banyak. Berarti kan ini ya, seperti ini. Yang pertama ada 5, 6, 6. Yang kedua ada 8, 8, 10. Maka median yang terletak di tengah di sini. Berarti antara 6 dan 8. Kalau secara maaf. Maksudnya sebentar ya. Nah, ini kan data yang di tengahnya ada 6 dan 8. Maka untuk medianya kita tinggal tambahkan 6 ditambah 8 dibagi dengan 2. Maka hasilnya sama dengan 6 ditambah 8 berapa?
14. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Maka mediannya adalah 7. Bisa langsung seperti ini. Ya, karena ini datanya sudah dibagi 2 menjadi sama banyak, maka mediannya yang terletak antara 6 dan 8. Jika menggunakan cara langsung. Kalau mau menggunakan rumus, bisa. Berarti tadi rumusnya adalah median sama dengan 1/2 dikali ini Xn per 2 ya, N-nya kita sudah ganti dengan 6, maka X6 per 2 ditambah X6 per 2 ditambah 1, sama dengan 1/2, dalam kurung 6 dibagi 2 kan 3, maka X3 ditambah X6 dibagi 2, 3 ditambah 1, 4 kan, maka 1/2 dikali X3 ditambah X4. X3-nya berapa? Data ketiganya. 1, 2, 3, berarti 6. Ditambah data keempatnya 1, 2, 3, 4, berarti 8. Maka 1/2, 6 ditambah 8, 14. Maka 1/2 dikali 14, 7. Sama saja kan hasilnya? Bisa langsung atau bisa mau menggunakan rumus terlebih dahulu boleh. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini untuk median sudah selesai. Nah, kita lanjut. Berikutnya ada apa nih? Selanjutnya, yang terakhir ada modus. Apa itu modus? Modus didefinisikan sebagai angka statistik yang memiliki frekuensi terbanyak. Modus bisa disebut juga nilai yang sering muncul. Kita perhatikan contoh soalnya. Diketahui data 25778453694214. Modus dari data tersebut adalah, nah, untuk mencari modusnya, perhatikan data yang mempunyai frekuensi terbesar atau yang paling sering muncul. Nah, untuk modus datanya tidak harus diurutkan terlebih dahulu. Cukup kalian teliti mana data yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi terbesar. Di sini ada 4. Karena 4 di sini munculnya sebanyak 3 kali. Nah, maka modusnya adalah 4 dari data di sini. Nah, itu untuk contoh soal 1. Kemudian contoh soal berikutnya disajikan dalam bentuk tabel distribusi tunggal berbobot. Di sini ada nilai 5, 6, 7, 8, dan 9. 5 frekuensinya 2, 6, 4, 7, 8, 8, 5, dan 9, 1. Modus dari data tersebut adalah, nah, untuk bentuk soalnya seperti ini, kalian cukup lihat ke bagian frekuensi. Mana nih frekuensinya paling tinggi? Di sini kan 8. 8 dimiliki oleh berapa? Oleh nilai berapa maksudnya? Itu dimiliki oleh 7. Maka modus dari data tersebut adalah 7. Karena frekuensinya paling besar. Awas jangan sampai tertukar. Karena di sini frekuensi terbesarnya adalah 8, bukan arti modusnya ada 8. Tapi lihat, frekuensi terbesar ini dimiliki oleh data yang mana? Atau nilai yang mana? Itu dimiliki oleh 7. Maka frekuensinya, modusnya adalah 7, bukan 8-nya ya. 8 ini hanya besar frekuensinya, tetapi bukan modus yang dicarinya. Jadi jangan sampai tertukar. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa paham. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.